Jelas Ji suaraku? TBK jelas, Kak. Oke, yang pertama ada edema paru. Edema paru itu, bentar ini. Edema paru itu dia ada akumulasi cairan di paru-parunya. Jadi nanti tanda-tandanya itu ada sesak nafas. Kalau ada skenario, kalau pasiennya itu dia sesak nafas, ini tanda-tandanya. Dia ada sesak napas, ada nyeri dada, biasa juga batuk sih yang paling sering, sesak napas sama batuk. Pokoknya kalau ada sudah yang kasusnya itu dia berhubungan dengan respirasi, langsung pikir, oh edema paru ini. Karena cuma di preparatnya kalian kan cuma 3, yang respirasi itu cuma di edema paru. Terus nanti misalnya ditanya, mungkin saya kurang tahu soalnya dokter yang bikin. Kalau ditanya nanti, apa etiologi atau penyebab dari edema paru? Dia yang paling banyak itu ini, ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ada infeksi paru sama reaksi hipersensitivitas. Itu etiologi terbanyaknya itu yang 3 itu. Siapa tahu nanti ditanya etiologinya. Karena sedikit Ji preparatnya kamu. Nanti juga bagi PPT-nya. TBK ya Kak. Nih gambaran kliniknya saya bilang dia ada batuk, terus ada sesak napas. Ortopni itu kalau tidak salah dia ini susah bernapas kalau baring, kalau tidak salah. Nah, ortopni. Pokoknya itu saja kalau ada nih informasi klinisnya tentang pernapasan edema paru sudah itu. Tidak usah pikir yang lain. Nah, untuk yang di edem paru, gambaran parunya begini. Dia gambar paru normal itu, dia gambar parunya nanti itu bengkak terus mengkilat. Ada studi sini, bentar saya lihat. Enggak ada deh. Sini. Nah ini, dia ada busa di paru-parunya kalau gambaran makroskopisnya. Sebenarnya ini tidak penting sih, soalnya mungkin tidak pernah keluar gambaran makroskopis di ujian itu. Tapi supaya kalian tahu saja, ada nanti mendukung gambaran klinisnya dia batuk, dia sesak, terus dapat lagi gambaran makroskopisnya paru-paru. Oh sudah edema paru itu, nggak usah pikir yang lain. Terus di sini untuk gambaran mikroskopisnya, jelas yang ini. Gambaran mikroskopisnya ini ada epitel. Ada yang ingat apa namanya ini epitel? Epithelium simplex squamosum. Dia epitel dari alveolusnya. Ini epitel alveolus, jadi namanya itu epithelium simplex squamosum. Ini biasa sering ditunjuk. Terus di sini ada edema, ada alveolar septa sama alveolar space. Untuk alveolar septa itu, ini kita zoom sini aja ya. Udah bisa bercoret-coret. Bentar. Nah, untuk alveolar septanya itu yang ini, yang kayak pembatas-pembatasnya ini alveolar septa. Kentar aja toh? Alveolar septanya itu dia mengalami pelebaran sama edematous. Karena ada tadi akumulasi cairan yang masuk di antaranya, jadi dia melebar kayak tisu atau kapas, kan dia tipis biasa. Pas kalau kita kasih masuk air, dia melebar toh, itu namanya edematous. Jadi dia alveolar septa yang mengalami edematous dan melebar. Atau mengalami pelebaran dan edematous. Terus karena ada alveolar septa, di sini ada alveolar space. Ini yang putih-putih di pinggirannya ini. Ini semua namanya alveolar space. Alveolar space itu isinya edema fluid atau cairan edema parunya itu dia tempatnya di alveolar space. Atau edema fluid itu dia terdiri dari presipitat endapan protein. Mana gambaran ilmunya? Nah ini,
Ini kan dia normal, tidak ada putih dalamnya. Jadi ini masih edema alveolar space yang normal. Kalau ini yang sudah ada pink-pink yang terwarnai, ini sudah alveolar space yang isinya edema fluid. Gitu. Ini ada alveolar space tapi dia masih normal soalnya masih jernih di dalamnya, belum ada warna pink. Ini masih normal, ini masih normal. Ini sudah ada edema fluid dalamnya. Ini juga sudah ada edema fluid dalamnya. Begitu. Ini ada epitel, ini epitel epitel simplex squamous, epitelnya alveolar. Terus apalagi di sini ada ekstravasasi eritrosit atau dia kapilernya itu melebar, jadi pecah, jadi eritrositnya itu tersebar ke sekitarnya. Ada gambarannya. Ini lihat ada daerah pink di sini. Daerah pink. Ini ada daerah pink. Yang lain kan kayak cuma warna ini maaf, merah. Yang lain kan cuma kayak warna pink, ungu, putih. Di sini ada merah, eritrosit toh merah. Jadi kalau ada sudah di gambaran edema paru terus ada merah-merah tak kumpul kayak begini, berarti itu ekstravasasi eritrosit atau eritrosit yang keluar dari pembuluh darah karena pembuluh darahnya itu pecah. Ada kayak penjelasan di sini. Ini kapiler alveoli melebar, pembuluh darah yang di alveolus itu melebar sehingga dia pecah. Jadi terjadi ekstravasasi eritrosit. Nih. Jadi ekstravasasi eritrosit itu dia eritrosit yang sudah tidak di dalam pembuluh darah melebar. Kalau yang masih di dalam pembuluh darah itu dia ini. Ini eritrosit yang masih dalam pembuluh darah. Jadi dia masih ada pembatasnya, tidak melebar seperti yang di sebelah sini. Jadi kalau ini ditunjuk itu daerah ekstravasasi eritrosit. Terus ada yang paling khas hidropak atau heart failure cell. Mana gambarannya sih? Nah ini. Kalau warna warna coklat. Pokoknya beda itu. Ini warna coklat. Ini warna coklat toh, ini warna coklat. Ini sideropaque atau heart failure cell. Kalian bisa jawabnya begitu. Ini sideropaque. Sideropaque atau heart failure cell. Dia warnanya maron ke ungu, maron ke coklat. Ini toh. Jadi di sini kan ada tiga apa ya bilangnya? Sel. Ada 3 sel, 3 warna sel. Di sini ada yang warna merah. Kalau warna merah itu dia eritrosit. Terus ada yang warna ungu-ungu ini, ungu-ungu itu namanya sel pneumosit. Eritrosit sama sel pneumosit ini semuanya di alveolar septa. Untuk sel pneumosit, dia ada 2 tipe, ada tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1 itu dia lebih bentuknya kan namanya tipe 1, berarti bentuknya tuh 1 atau pipih. Kalau dia tipe 2, dia bentuknya bundar begini. Jadi kalau kalian lihat ini bundar tuh berarti ini pneumosit tipe 2. Ini yang pipih ini pneumosit tipe 1. Terus ada sel gagal jantung, heart failure cell. Apalagi yang di sini? Sudah. Jadi misalnya ditanya gambaran mikroskop, didapat gambaran klinisnya pasien yang sesak napas atau batuk, terus dikasih gambaran makroskopis, gambaran paru-paru atau paru-paru yang sudah kayak hitam atau coklat. Disuruh jelaskan gambaran mikroskopisnya. Nah, gambaran mikroskopisnya yang bisa kita lihat di sini. Di sini sih lebih jelas. Mana-mana. Nih. Kalau gambaran mikroskopis dari sini bilang saja ada alveolar septa, ada alveolar space yang berisi edema fluid, terus ada alveolar septa yang berisi alveolar septa yang mengalami edematosis dan melebar dan berisi eritrosit dan pneumosit. Kalau mau dikasih jelas isinya alveolar septa bisa, tapi kalau mau bilang
alveolar septa yang melebar dan mengalami edematosis juga bisa. Terus di sini kalau kelihatan ini epitelnya di gambarnya tuh kelihatan epitel ini bisa kalian bilang dan terdapat epitel simplex squamous. Tapi kalau gambaran ini terus kalian bilang ada epitel simplex squamous dikasih salah itu karena memang tidak ada kelihatan epitelnya di sini. Jadi jangan menghafal, lihat gambarnya ada ndak epitelnya, kentara ndak sideropaknya di sini. Ini kan sideropaknya kentara ini. Ini kecil-kecil. Ini itu semua sideropak. Jadi itu lagi jangan kayak ini. Ini kan tidak terlalu kentara heart failure cell-nya. Jadi sebaiknya kalian sebut di itunya di gambaran mikroskopisnya. Nggak usah sebut kalau ada sideropak atau kalau memang mau sebut bilang saja dan kadang terdapat heart failure cell. Ini ada epitelnya, kalian bisa bilang di sini ada epitel simplex squamous. Ini ada heart failure cell enggak? Ini ada. Ini heart failure cell semua ini. Terus misalnya ini kan tidak ada ekstravasasi eritrositnya, jadi jangan sebut kalau di sini ada ekstravasasi eritrosit. Kecuali gambarannya yang ini bentar. Kalau dikasih gambaran ini, kalian bisa bilang di sini ada epitel simplex squamous, di sini ada alveolar septa yang mengalami edematosis dan melebar, ada alveolar space yang berisi edema fluid, terus ada ekstravasasi eritrosit. Itu. Jadi, kalau nanti ditanya, bentar. Jadi kalau nanti ditanya misalnya dilingkari di bagian alveolar septanya, terus misalnya sel apa yang terdapat di bagian yang ditunjuk? Jawab saja eritrosit sama sel pneumosit tipe 1 dan tipe 2. Tapi kalau yang dilingkari yang di alveolar space terus ditanya apa yang berisi pada daerah yang ditunjuk, berarti edema fluid. Tapi kasih jelas yaitu presipitat dari endapan protein. Yang di edema paru cuma itu. Ada yang mau ditanya? Tapi Kak, kalau dari saya jelas Kak. Tapi Oke, sudah jelas Kak. sip. Kita lanjut jadi. Kalau ada yang mau ditanya langsung bersuara saja deh. Terus yang kedua itu ada hemoroid. Hemoroid ini orang lebih kenalnya ambeien. Tapi kalau kalian lobet laptopku. Bentar saya cas dulu. Casku ini. Cas. Mati? Enggak. Oke, lanjut. Hemoroid. Jelas kah suaraku? Tapi Kak, jelas Kak. Oke, hemoroid itu ambeien. Tapi kalau ditanya diagnosisnya, jangan jawab ambeien, jawab hemoroid. Oh iya, ini hemoroid toh kan dia ada dua, interna sama eksterna. Ada gambarannya di sini. Kita pengantar dulu, hemoroid interna sama hemoroid eksterna. Kalau nanti kalian tahu kan bedakan epitelnya hemoroid interna sama eksterna, kalau disuruh mendiagnosis hemoroid, jangan cuma jawab hemoroid, kasih jelas dia eksterna atau interna, atau eksterna et interna. Itu untuk diagnosisnya. Terus ini interna sama eksterna. Kalau interna itu dia epitel kelenjar atau epitel kolumnar, kalau dia eksterna epitel stratificatum squamosum. Nah, di sini dari dijelaskan di situ tentang hemoroid.
Untuk gambaran klinisnya, kalau berak berdarah, kalau dia buang air besar berdarah, buang air besar yang Tapi Kak, misi Kak. ya,
Astaga, dari kapan mute-nya ini? Anjir, coba jelaskan panjang lebar. Oh, kamu ulang ya. Gambaran klinisnya hemoroid itu ada dua. Nanti kan kalau ditanya apa diagnosanya, kedengaran gitu, kedengaran Ci. TBK iya Kak. Pantas tadi Nel menjawab, nggak bersuara kok. Ini hemoroid itu kalau tanya apa diagnosanya, jelaskan. Jangan bilang cuma hemoroid, bilang dia interna atau eksterna. Nanti dari gambaran mikroskopisnya saja. Terus gambaran klinisnya kalau ada pasien yang berak bercampur darah, buang air besar bercampur darah, terus dia disertai dengan ada benjolan di anusnya, itu sudah langsung pikir, oh hemoroid mungkin, karena kalau infark usus itu dia ada nyeri perut. Balik lagi ke gambaran mikroskopis, itu Ji. Terus gambaran makroskopisnya, kalau belum diinsisi itu kayak gini, ya dia hemoroid. Kalau yang sudah diinsisi itu yang begini. Ini biasa yang sering keluar di ujian itu gambaran yang begini sih, bukan yang masih di anus, kurang etis. Terus gambaran mikroskopisnya, kalau ada gambaran mikroskopis yang lebih fokus ke epitelnya, dikasih lihat semua epitelnya dan jelas epitelnya, terus banyak trombus, berarti mungkin itu hemoroid. Ingat ya, mungkin itu hemoroid. Kalian lihat lagi nanti relasikan gambaran klinis sama gambaran mikroskopis. Untuk gambaran mikroskopisnya, itu tadi saya bilang tuh yang ada 2 tipe hemoroid untuk diagnosis. Kalian lihat jelas epitelnya. Di sini ada epitel kelenjar, sama di sini ada epitel stratificatum squamosum. Kalau epitel stratificatum squamosum, ada yang ingat dia hemoroid interna atau eksterna? TBK eksterna. Eksterna. Kalau epitel kelenjar atau biasa dibilang epitel kolumnar sih, berarti dia interna. Kalian sudah tahu cara misalnya kamu melihat, oh ini langsung tahu bedakan, oh ini epitel squamous, ini epitel kolumnar. Bisa Ji? Kalau cara bedakannya itu, kalau bentar, mana ya? Ini, dia kalau epitel stratificatum squamosum itu dia padat, tidak ada ruang-ruang di antara epitelnya. Ini betul-betul padat dan dia biasanya lebih tipis daripada kelenjar. Nah, kalau dia epitel kelenjar, dia banyak lumen di tengahnya. Ini lumen, banyak tuh, ini lumen. Ini lumen. Lumen. Dia tidak sepadat squamous, dia lebih banyak lumennya. Nah, untuk cara diagnosisnya, tadi kalian sudah tahu kalau stratificatum itu eksterna, kelenjar itu interna. Tapi kalau dapat gambar yang seperti ini, ada 2 epitelnya, berarti kalian jawab hemoroid interna et eksterna. Kayak jawab anatomi Ji, kalau dan pakai et. Nah, sudah di epitel, terus yang kita lihat itu ada pembuluh darah yang dilatasi dan berisi trombus. Ini pembuluh darahnya toh berdilatasi atau dia bertambah besar dan berisi trombus. Trombus itu yang ini, yang pink-pink di pinggirnya menyangkut. Ini juga dilatasi pembuluh darah semua ini dilatasi pembuluh darah. Kacau sekali. Nah, kalau ditunjuk, bentar. Kalau dilingkari ini, dilingkari keseluruhan, terus ditanya struktur apa yang dilingkari, berarti jawabannya pembuluh darah yang berdilatasi dan berisi trombus dan eritrosit. Kalian mau tambah berisi trombus dan eritrosit dan mengalami organisasi dan rekanalisasi itu boleh. Tapi kalau jawab pembuluh darah yang berisi trombus dan eritrosit itu sudah benar. Tapi kalau difokus ke sini, panah begini tuh panah, berarti dia trombus, bukan pembuluh darahnya lagi yang ditanya. Karena dia sudah spesifik ke trombusnya. Kalau di panah begini,
sudah spesifik, atau dilingkarnya cuma di bagian trombusnya, enggak keseluruhan pembuluh darah. Berarti jawabannya itu trombus. Tapi kalau biasa panahnya itu tidak jelas, misalnya begini, panahnya begini toh, dia tunjuk begini, entah itu dia mau ke pembuluh darah atau kalau mau ke trombus. Kalau main aman, jawab saja pembuluh darah yang berdilatasi dan berisi trombus. Gitu. Terus kalau dilingkari pembuluh darahnya, terus ditanya organ yang ditunjuk mengalami apa? Pembuluh darahnya itu mengalami organisasi dan rekanalisasi. Organisasi dan rekanalisasi. Jadi misalnya tuh dilingkari lagi pembuluh darahnya ini, janganlah yang besar, kita cari yang kecil. Ini pembuluh darah, ini pembuluh darah dilingkari. Ya? KBK, boleh diulang, Kak? Pembuluh darah yang saya tulis Joe, bentar. Di sini. Kelihatan kah? KBK, iya Kak, kelihatan. Oke. Itu kalian bisa jawab kalau di ini tuh pembuluh darah. Yang penting kamu tahu bedakan. Oh, ini yang ditunjuk pembuluh darahnya. Kalau ditunjuk nih pembuluh darah dilingkari begini. Kalau ditanya apa yang berisi dari struktur yang ditunjuk, berarti trombus sama eritrosit. Tapi kalau ditanya struktur yang ditunjuk mengalami titik-titik, berarti itu dia mengalami organisasi dan rekanalisasi. KBK, izin bertanya, Kak. Mm-mm. Rekanalisasi itu apa, Kak? Rekanalisasi itu dia buat jalur baru. Misalnya mana gambarnya ya. Nah ini, misalnya kan pembuluh darah itu kan bulat kan, berarti lumennya juga pasti bulat. Lumen normalnya pembuluh darah itu bulat, berarti misalnya beginilah. Tapi karena ada trombus di sini, jadi menyempit tempat jalannya. Ada ini trombus tuh, ini trombus yang harusnya bisa lewat eritrosit di sini, tapi karena ada trombus, jadi menyempit tempat jalannya. Ini pembuluh darah itu dia kayak balon yang ditiup, dia lebarkan dindingnya ke samping. Jadi ada yang melekuk begini. Supaya bisa lewat eritrosit di sini. Mana jelasnya? Bentar deh. Oh, ini Johe. Kelihatan kayak ini pembuluh darah yang selingkar, kelihatan? Iya, Kak. Jadi kan normalnya pembuluh darah itu sebulat ini. Normalnya kan pembuluh darah bulat toh, lumennya bulat. Tapi karena dia ada penyumbatan, jadi dia buka jalan baru. Jadi pembuluh darahnya itu sudah tidak bulat modelnya, dia buka jalan baru ini. Jalan baru yang dia buka itu yang ini. Jadi sudah bentuk lonjong, berbagai macam nih bentuk pembuluh darahnya. Karena tadi pembuluh darah yang lumennya bulat itu ada trombus, dia tertutup. Jadi karena tubuh kita tetap butuh darah, pembuluh darahnya itu, kita harus buka jalan lain. Bagaimana caranya kita buka supaya darah itu tetap mengalir ke organ. Jadi dorang dilatasi lah pembuluh darahnya, terus dia perbesar lumennya, akhirnya lumennya itu tidak bulat sempurna, sudah ini terbentuk jalur baru. Rekanalisasi itu pembentukan jalur baru agar eritrosit tetap teralirkan. Oke, Kak, makasih banyak, Kak. Oke. Terus sudah tuh di sini sudah ditahu nih epitelnya, epitel, terus ada pembuluh darah. Nah, di antara pembuluh darah itu dia ada namanya jaringan ikat fibrosa. Ini jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Kita tulis, bentar. Ini jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Ini. Dia biasa di antara pembuluh darah. Jadi kalau yang ditunjuk bukan pembuluh darah, misalnya di daerah sini tuh, di daerah yang ditunjuk itu di daerah sini. Tapi dia bukan pembuluh darah yang ditunjuk, cuma kayak di sekitar
sekitarnya. Bukan ini juga, tapi ini ditunjuk. Berarti itu jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Ada gambarnya di sini. Nah ini lebih jelas. Tapi jangan ingat toh jaringan ikat fibrosa itu warna pink, kayak warna pink begini. Soalnya ada beberapa preparat yang pewarnaannya itu jaringan ikat fibrosa itu tidak terang kayak ini. Ini kan pokoknya ingat jaringan ikat fibrosa itu daerah yang di antara pembuluh darah. Jadi kalau di daerah sini, di daerah sekitar pembuluh darah yang ditunjuk dan bukan pembuluh dan jelas bukan pembuluh darah, berarti jaringan ikat fibrosa. Ini kan pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ini rekanalisasinya sudah besar sekali. Ini pembuluh darah toh. Tapi kalau yang ditunjuk daerah sekitarnya kayak ini daerah sekitarnya ini, berarti dia itu jaringan ikat fibrosa yang bersih fibroblast. Nih. Ini pembuluh darah. Ini jaringan ikat fibrosa. Ini juga, tapi enggak mungkin sih yang ditunjuk yang di sekecil ini. Biasa di sini jaringan ikat fibrosa. Ini juga jaringan ikat fibrosa. Ini ada pembuluh darah kecil. Jadi misalnya ini kan dia cuma epitel kelenjar toh, berarti dia diagnosisnya hemoroid interna. Kalau yang di atas tadi hemoroid interna et externa. Untuk kesimpulan dari gambaran mikroskopisnya, jadi kalau dapat pasien dengan keluhan buang air besar disertai darah, sama ada benjolan di sekitar anus, terus nanti ada gambaran makroskopis kayak bulat-bulatan kecil kayak kelereng yang sudah diambil, ataupun gambaran hemoroid yang langsung di anus, itu kayaknya jelas sekali sudah itu kalau gambaran yang begini dikasih. Tapi tidak mungkin sih, tidak etis guys. Nah, gambarannya itu, mikroskopisnya itu dia bedanya dengan infark usus, kalau hemoroid itu jelas sekali epitelnya. Kalau infark usus, saya kasih lihat sebentar ya. Infark usus itu dia kayak cuma begini, tidak jelas epitel apa sih ini, dia tidak jelas. Jadi kalau sudah jelas epitelnya, udah hemoroid pasti itu. Nah, gambaran mikroskopisnya, kalau ini, yang satu dulu. Kalau ini tadi kasih lihat, jelaskan gambaran mikroskopisnya. Di sini ada epitel kelenjar, kemudian ada pembuluh darah yang berisi pembuluh darah yang dilatasi dan berisi trombus dan eritrosit dan mengalami organisasi dan rekanalisasi. Kemudian ada jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Sudah, 3 saja kalau di hemoroid. Epitel, pembuluh darahnya yang berisi apa, mengalami apa, sama jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Kalau misalnya ini, sebutkan ada terdapat epitel stratificatum squamosum dan kolumnar atau kelenjar, ada dilatasi pembuluh darah yang berisi eritrosit dan trombus dan mengalami organisasi dan rekolonisasi, kemudian ini ada jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. 3 itu saja. Oke, untuk hemoroid selesai. Ada yang mau ditanya? Tapi Kak, kalau dari saya sudah tidak ada, Kak. Kalau dari saya jelas, Kak. Oke, bentar ya kita lihat gambarnya di sini. Ini ada gambaran tambahan dari web kayaknya ini. Ini tuh jelas tuh epitelnya, ini stratificatum squamosum, ini adalah pembuluh darah, ini jaringan ikat fibrosa. Kalau ditanya jaringan ikat fibrosa, salah ini salah. Jaringan ikat fibrosa yang berisi fibroblast. Karena fibroblast itu dia blast cell, jadi bukan jaringan ikat fibroblast. Ini kentara epitel kelenjar, berarti dia interna. Oke, kita lanjut. Nah, infark usus. Infark usus itu gambaran informasi klinisnya itu tidak terlalu spesifik. Dia cuma sebut kalau pasiennya itu nyeri perut kalau nggak salah. Hematokezia. Apa hematokezia ini? Berat darah. Sama sih? Iya, berat darah. Hematokezia?
Dia jelaskan kalau tidak terlalu spesifik gambaran mikroskopis ini. Bentar. Setengah 12 nih. Ayo deh, berak darah sama. Apa sama apa kan? Hemoroid. Hemoroid kan dia venanya keluar itu dia. Enggak, gambaran klinisnya sama. Oh, begini. Kalau infark usus itu gambaran klinisnya dia nyeri perut. Kalau hemoroid tidak, dia tidak ada nyeri perut. Nyeri perut. Kalau hemoroid itu enggak ada nyeri perutnya. Tapi kalau infark usus ada nyeri perut. Sama hematokezia. Hematokezia itu sama jika kayak berak darah. Tapi kalau dari infark usus itu dia buang air besar berdarah itu darahnya dari usus yang mengalami infark. Tapi kalau dari hemoroid tadi darahnya itu berasal dari vena yang dilatasi tadi. Oke. Infark itu proses kematian karena tidak ada suplai darah ke itu jaringan. Terus dikarenakan trombus emboli. Nah ini toh bentar, mana sih? Mana? Nih. Penyebab terbanyak infark usus itu karena trombus atau emboli. Tadi trombus kita bahas di hemoroid toh yang tutupi saluran darahnya. Jadi trombus itu jadi infark usus itu kan tadi infark karena tidak adanya suplai darah ke jaringan tersebut karena ada trombus di pembuluh darah yang menuju jaringan tadi. Trombus sudah lihat tadi gambaran mikroskopisnya toh. Trombus itu yang melengket di dinding pembuluh darah. Jadi dia aliran darahnya itu tidak selancar dulu. Penyebab lainnya ini kalau bisa hafal, tapi intinya itu dia terbanyak karena trombus atau emboli. Emboli itu dia ada udara di pembuluh darahnya. Kan di pembuluh darah itu tidak boleh ada udara. Jadi pas kalian kemarin CSL dikasih keluar dulu udaranya yang di cairan, yang di saluran infus karena tidak boleh ada udara di pembuluh darah. Nah ini gambarnya usus. Oh, kalau dia sudah ada gambaran mikroskopisnya nyeri perut, terus informasi klinis nyeri perut, terus gambaran makroskopis usus, sudah infark usus sudah itu. Ini usus nekrotik, ususnya hitam karena tidak ada suplai darah ke sini, jadi ususnya itu tidak berfungsi dengan benar. Ini juga usus, begitu. Jelas ji gambar kalau dikasih gambaran makroskopisnya, jelas ji bedanya hemoroid dengan infark usus. Nah, untuk di infark usus, kita itu kayak di histologi seperti biasanya dibagi jadi 3 tunika. Ini tunika mukosa, ini tunika gambar Dokter David kan? Ini tunika mukosa, bentar. Ini tunika mukosa sampai di sini. Jelas bedanya tuh tunika mukosa itu yang masih pink-pink muda. Terus ada tunika submukosa dari bawahnya yang warnanya sudah mulai agak gelap sampai di sini. Nah, di bawahnya itu ada tunika muskularis seperti biasa. Tunika muskularis itu yang ini. Mulai dari sini sampai bawah. Cara bedakannya, kalau tunika mukosa sama tunika submukosa beda warna, jadi jelas sekali tuh batasnya. Kalau yang agak susah itu tunika submukosa sama tunika muskularis. Bedanya itu, kalian lihat di tunika muskularis ini ada kayak segmen-segmen begini. Bagaimana bahasakannya? Kalau saya bilang ini kayak epitel kolumnar. Tapi jangan, biasanya pemahamannya kalian saja bagaimana pahami ini. Ada kayak segmen-segmennya, kentarji segmen-segmennya ini. Ini ada segmen. Kalau sudah mulai masuk segmen-segmen, berarti dia sudah tunika muskularis. Mana lagi gambarnya?
infarkusus. Nah ini bentar. Ini sudah ada kelihatan segmen toh. Ini ada segmen. Elah. Wait. Nah, sudah. Kancing laptopku. Nah. Oh my god, tidak bisa. Di suaraku masih kedengaran. Tapi Kak kedengaran Kak. Masih kedengaran. Laptopku tak kancing. Tukiyo. Banyak kali file yang terbuka kayaknya. Ditutup dulu sebentar ya. Nah kan. Tunggu ya, sabar dulu ya, tunggu ya. Wah. Kita masuk dari tab. Aduh. Ini masih connect, coy. Laptopku. Iya. Bisa kan dikasih keluar bentar.
Sudah. Apa? Tidak apa lagi. Apa dikirim? Halo, sudah kedengaran? Tapi Jelas sih suaraku, Dek. jelas Kak, Oke, kelihatan share screen-nya, Kak? kelihatan Kak. Oke, kita ulang. Tadi ada 3 tunika toh. Bentar. Ini tunika mukosa. Beda Ji, batasnya itu. Ini yang masih pink-pink muda di atas ini tunika mukosa. Terus yang di bawahnya yang warnanya agak gelap itu tunika submukosa sudah. Sampai sini. Tunika submukosa itu sampai sini. Kalau mau tahu batas muskularis sama tunika mukosa itu, dia yang ada segmennya kita lihat bilang. Ini ada segmennya, ini ada segmen, ini ada segmen, ini juga ada. Itu bedanya kalau jadi tunika mukosa itu dia yang warnanya lebih muda, terus di bawahnya itu ada tunika submukosa, warnanya lebih terang, sama tunika muskularis itu kalau masuk nih, mulai ini masuk ada segmen-segmen kayak ini. Jelas itu bentuknya kayak ada kolom-kolom. Terus kalau untuk gambaran mikroskopisnya, dia itu yang pertama di tunika mukosa. Misalnya ditunjuk yang ini. Ditunjuk ini, terus ditanya daerah apa yang ditunjuk. Kalian jelaskan tunika mukosa yang mengalami ekstravasasi eritrosit. Sorry, orang balap liar. Ribut sekali. Tunika. Misalnya tuh ditunjuk sudah ini, terus ditanya daerah apa yang ditunjuk. Kemarin di post test itu banyak yang cuma jawab kayak tunika mukosa atau tunika submukosa, itu cuma setengah karena jelaskan dia tunika mukosa yang mengalami ekstravasasi eritrosit. Bentar. Kayaknya ada kesalahan. KBK izin bertanya. Mm-mm. Kak, boleh diulang penjelasannya, Kak? Kasih. Oke, tunika mukosa ekstravasasi eritrosit setahuku di muskularis. Itu laptop gue nggak tahu kali. Tunggu ya, Dek. Kalau apanya ini model cara bedakan tunika-tunikanya atau apa yang terjadi di tiap tunikanya? Sebulan dari awal, J. Ya? Yang terjadi di tunikanya, Kak. Kalau di tunikanya ini
tunika muscularis, bukan muscularis. Ini tunika muscularis, dikasih begini. Biasa begini model harapannya, biasa begitu. Terus ditunjuk, dibilang struktur apa ditunjuk, berarti tunika muscularis yang terdapat ekstravasasi eritrosit. Terus di sini ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu di tunika mukosa. Tunika submukosa. Dia ada dilatasi pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah atau dia berdilatasi. Misalnya ditunjuk ini, kalau dikasih begini, berarti jawabannya tunika mukosa, tunika submukosa yang mengalami nekrosis dan hemoragik. Tapi kalau dia spesifik panahnya ke pembuluh darahnya, jawab dilatasi pembuluh darah. Atau dia lingkari pembuluh darahnya, berarti jawab dilatasi pembuluh darah. Yang lagi pembuluh darah ya. Ini juga pembuluh darah ya. Tidak terlalu Kak. jelas. Mau tanya Kak, kalau dilatasi pembuluh darahnya itu ada trombusnya juga? Sebenarnya ini ada trombusnya toh, karena dia tadi infark usus itu karena trombus. Tapi tidak sejelas hemoroid trombusnya. Bentar saya lihat. Bilang aja ada trombus. Ada trombus dia. Bentar ya. Kalau di modul adakah dia bilang ada trombusnya? Nggak ada. Kalau di infark usus, kalian jawabnya dilatasi pembuluh darah saja, nggak usah pakai trombus. Ini dilatasi pembuluh darah. Terus ini juga dilatasi pembuluh darah. Dia itu dilatasi pembuluh darah itu biasanya ada di tunika mukosa, submukosa, sorry. Tuh, terus ini nah, ini kan pembuluh darah atau ini tunika mukosa, tunika submukosa ini toh, tunika submukosa dari sini sampai sini. Kalau dia diperbesar, ini perbesaran tunika submukosa. Dia itu ada ekstravasasi eritrosit. Pokoknya dia warna merah-merah. Ini kayak ada dua zona atau ini ada yang warnanya merah. Ini zona yang warnanya merah. Terus ada yang lebih warnanya ke ungu tua. Ini lebih ke ungu tua. Kalau yang zona merah yang dilingkari, itu daerah pendarahan atau ekstravasasi eritrosit tadi. Kalau yang ditunjuk yang bagian ungu-ungu sini, yang ini toh lebih banyak dia sel-sel yang ungu, dia itu sel inflamasi. Kalau ditanya, misalnya sel inflamasi apa yang ada di sini, kalian jawab sel inflamasi berarti sel plasma, sel limfosit, sama sel apa satu? Sel plasma, limfosit, sama neutrofil. Sel inflamasi, bentar, sel inflamasi. Jadi dia sel plasmanya, sel inflamasinya itu ada 3, sel plasma, limfosit, sama neutrofil. Kalau kalian tanya, kan ini di perbesarannya tunika submukosa, tapi kenapa ada ekstravasasi eritrositnya? Sedangkan tunika yang mengalami ekstravasasi eritrosit itu di muskularis. Tadi toh di muskularis saya jelaskan. Di tunika mukosa sama tunika mukosa sama tunika submukosa kan dia mengalami nekrosis sama hemoragik. Nah, hemoragik ini sama dia nama lainnya dari pendarahan. Hemoragik itu pendarahan. Pendarahan itu pasti ada eritrosit yang di luar pembuluh darahnya. Sama saja
hemoragik, pendarahan, ekstravasasi eritrosit itu cuma beda nama, sama saja gambarannya. Jadi kenapa kalau kita fokus ke tunika submukosa itu ada daerah-daerah pendarahan, zona pendarahan atau ekstravasasi eritrosit. Karena dia ada hemoragik. Hemoragik. Terus tadi ada inflamasi. Kalau merah-merah ini dia berarti eritrosit, berarti dia zona pendarahan. Kalau dia yang difokuskan lebih banyak ungu-ungunya, berarti dia sel inflamasi. Jadi misalnya sudah dikasih kasus yang di infark usus itu yang biasa itu ditunjuk tunika-tunikanya, hafal saja, tahu bedakan batas-batas tunikanya. Tunika mukosa sama submukosa itu mengalami nekrosis sama hemoragik. Kemudian di tunika muskularis itu ada ekstravasasi eritrosit. Sebenarnya semuanya ada ekstravasasi eritrosit, cuma tunika mukosa sama submukosanya itu lebih keren sebutannya dibilang hemoragik. Tapi sama di ekstravasasi eritrosit juga itu. Terus di tunika mukosa itu dia ada dilatasi pembuluh darah di tunika submukosa. Terus yang bisa ditunjuk lagi ini dia biasa dikasih gambaran ini. Yang penting sudah lihat gambaran makroskopisnya. Ini lumayan susah dideteksi kalau cuma ini gambarnya. Kalau gambaran klinisnya nyeri perut, terus ada hematokezia, terus gambaran makroskopisnya itu gambar usus, berarti ini infark usus bukan hemoroid. Kalau ini dia infark usus, ingat infark usus itu yang ada tiga tunika. Nah, biasa itu dikasih yang gambaran ini, disuruh jelaskan gambaran mikroskopisnya. Kalau gambaran ini, gambaran mikroskopisnya berarti terdapat ekstravasasi eritrosit yang ini, atau kalian bilang bisa ada zona pendarahan, dan terdapat sel-sel inflamasi. Sel inflamasi berupa sel plasma, limfosit, sama neutrofil. Paling sering disuruh jelaskan gambaran mikroskopis itu daerah ini, gambaran ini. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya dari infark usus atau yang lain? Tapi Kak mau tanya, kalau tadi yang sel inflamasi itu dia yang warna ungu itu Kak? Iya, yang ini. Ini tuh ungu. Iya. Jelas Itu intinya. Oh ya Kak. Kalau ini yang dia tunjuk itu ini terlalu detail, itu yang ditunjuk. Nah itu sel inflamasi tuh. Tersimpan deh. Ada yang mau ditanya lagi? Sampai kayak saya menjawab mungkin sudah tidak ada, Kak. Oke, sudah jelas. Kasih hasilnya. Iya, Kak. Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini karena tadi kita tidak sempat membuka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga besok ujiannya hasilnya memuaskan. Amin Kak, makasih Kak. Terima Oke, kasih, Kak. semangat. Saya izin live ya. Iya, Tabe Kak. Kak, iya Kak, makasih Kak. Makasih, Kak.